طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam, daun kedong-dong, beli ketimun dibuat acar. Kalau jawab salam yang kompak dong, biar semua rezekinya lancar. Beli abu, nggak beli daun salam. Bikin tape, membeli ragi. Kalau ibu-ibu nggak mau jawab salam, saya doain suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut juga ya. Hamdan wa syukran lillah, salata wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para tuan guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir ustadz-ustadz ini malam. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena memang kebanyakan dan waktunya kemalaman. Aparatur pemerintahan yang saya hormati yang udah pada pulang. Jajaran panitia pelaksana acara dan upacara peringatan Maulid yang paling saya cintai karena merekalah yang memikirkan transport saya. Segenap jajaran pengurus Masjid Jami Darul Makmur yang saya hormati, ibu bapak dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tadi telah banyak tausiah, tadkirat, irsyadat yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali Alwi Al-Husaini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang waktu telah menunjukkan jam 5 kurang 7 jam. Bagaimana kalau langsung kita tutup dengan doa? Setuju? Setuju? Masih mau dengerin ceramah? Masih mau ngaji? Memang kata Pak Haji Wahyu, dengarkan ceramah saya, tambah malam tambah gurih-gurih. Allahumma salli ala Muhammad. Enggak banyak yang saya sampaikan karena ibu bapak udah enggak aneh sama saya. Dan saya juga udah nggak merasa asing karena saya memang asli orang sini, bukan orang asing. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi tema kita ini malam. Apa mereknya nih, judulnya nih? Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal pribadi yang unggul. Ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan selesai 3,5 jam. Sanggup? Saya enggak. Enak aja 3,5 jam. Anda puas, aku lemas ya. Ini yang kita bahas. Ini yang seringkali dilupakan oleh para penceramah. Etika mubalik, etika penceramah, kalau ada judul dibikin kudu dibaca biar yang bikin girang. Betul? Kalau judulnya kita baca, panitianya girang. Tenang Pak Haji Wahyu, saya baca, bahkan saya bahas.
Ini kadang-kadang tablik akbar, kiainya sampai 3, judul gede banget dibikin. 3-tiganya kiai, nggak ada yang baca judul. Habis acara panitia kesel, sabar geledek tuh kiai. Gua bikin susah-susah kagak ada yang baca. Tenang panitia, saya baca, saya bahas, biar panitianya girang. Kalau kiai ngertiin panitia, insya Allah panitianya ngertiin kiai. Ini saya ceramah lama Pak Bu, kalau nggak kuat mau pulang aja duluan sono. Ada ustadz begini nih ya, ini kalau ngaji subuh kayak begini, wah nikmat kayaknya ya. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, ketika kita bikin peringatan maulid berangkat dari cinta Nabi, betul? Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Berawal kita cinta Nabi, kita bikin peringatan maulid. Jadi kalau ada yang nanya, kalau kita cinta sama Nabi bikin peringatan maulid, dalilnya mana? Kan sering ngomong begitu ya. Hei, Bu, yang di belakang kedengeran suara saya, muka saya kelihatan mirip Perel Bramasta, fitnah lagi gitu. Saudara-saudara, kalau ngaku cinta sama Nabi bikin peringatan maulid, orang cinta nggak butuh dalil. Orang cinta nggak butuh, orang cinta tuh nggak butuh dalil Pak. Orang cinta tuh nggak butuh dalil Bu. Ingat zaman dulu bapak ketemu dengan istrinya sekarang, walaupun suaminya itu jelek, tapi bagi kekasihnya suaminya adalah paling ganteng, nggak butuh dalil. Biar suaminya menyon, tapi kata pacarnya paling ganteng, walaupun palanya peyang, tetap paling. Orang cinta nggak butuh dalil. Maka ada orang bilang cinta itu adalah buta, betul? Tapi cinta bisa membedakan mana Honda, mana Toyota. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu apakah ekspresi kita cinta sama Nabi selesai lewat bikin peringatan maulid? Oh tidak. Bikin peringatan maulid ekspresi cinta harus baca sholawat kudu, tapi jangan sampai ada yang terlewatkan. Sambung tali kita dengan Rasul ketika kita mau ngikutin baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Dengan apa? Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang Pak Haji Wahyu, saya bahas judulnya. Kenapa? Begini, saya mau cerita, boleh? Begini, saya mau cerita Bu, boleh? Udah pada pesenek semua? Udah pesenek udah? Bohong, saya belum. Kita belum yang di depan ya. Ternyata jadi tamu terhormat belum tentu sedikit orang-orang biasa ya. Oh ada bungkusannya. Ada sebuah nasihat baginda Rasul begini. Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Allahumma salli ala Muhammad. Islam itu datang dianggap aneh, nanti Islam akan pelan-pelan hilang dari kampung kita gara-gara dianggap aneh. Pada saat semua peristiwa dianggap aneh, beruntung orang-orang yang dianggap aneh. Siapa? Orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku dan mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi
alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Maka lewat bikin peringatan maulid, mengenang sejarah pasti, mengingatnya perlu, mengajarkannya penting. Tapi bagaimana kita mengambil hikmah dari sebuah perjalanan Rasul untuk selanjutnya bisa mencontoh pribadi baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Mulianya Rasul, Pak. Bu, mulianya Nabi, jangankan perbuatannya. Nih, ini unggulnya Rasul. Jangankan perbuatannya, hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin. Selawat ngapa? Telat gua udah ngambek. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin, aba'ahul amjada sauna li ismihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah jaga kemuliaan baginda Rasul sebagai sebuah pribadi yang unggul. Allah jaga kemuliaan baginda Rasul. Jangankan perbuatannya, jangankan tutur katanya, jangankan perilaku dan juga akhlaknya, tapi namanya Nabi sudah merupakan sebuah kemuliaan. Amin. Nama Nabi, nama yang mengandung kemuliaan, Pak. Makanya nyebut nama Nabi berbuah salawat. Dengan salawat bakal dapat syafaat. Amin. Begini, kan kalau ngaji subuh sering saya bilang ya Ustaz Jumri ya, kalau ngaji subuh saya sering bilang, kalau kita pengen masuk surga ngandelin pahala ibadah wajib, tipis arpan, tipis. Kita pengen ke surga, bu, dengerin, ya ceramah udah jam segini ya, nama juga ceramah depan pasukan bodrek. Kalau kita pengen masuk surga ngandelin pahala ibadah wajib, tipis harapan. Sholat kita berapa banyak kita tahu, malah kadang-kadang kita sholat tergantung mood. Tahu tergantung mood. Kalau lagi mood sembahyang rajin, jangankan yang wajib, yang sunnah habis semua digegabres. Sampai nanya sama Kiai Sahroni, Kiai ada sembahyang model baru apa kagak? Kurang. Tapi kalau lagi nggak mood, rumah samping masjid denger adzan kaget doang. Ada yang begitu, ada yang begitu. Orangnya datang, dipoto, buat DP, kasih status WK. Ya Allah, sholat kita berapa banyak kita tahu, sedekah kita berapa ikhlas kita paham, puasa kita seberapa bagus kita ngerti. Maka kalau pengen masuk surga ngandelin pahala ibadah wajib, tipis arpan. Apalagi nih nyogok ya, Mas Bandi nyogok ya. Terima kasih. Banyak amat nih minum. Pokari ini bukan minuman saya. Kalau saya dikasih ini berarti penghinaan. Kenapa? Ini pokari, empok buat perempuan. Kalau bapak-bapak namanya Pak Kari, saya nggak minum, bungkus aja. Yang kedua disuguhin teh manis sama Mas Bandi. Kalau teh manis Mas Bandi pakai es.
teh manis pakai es. Ada esnya enggak? Kalau teh manis enggak pakai es jadinya udah bercanda mulu udah serius sama bercanda juga amplopnya sama sih. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kalau kita ngandelin pahala ibadah wajib tipis, apa yang kita bisa andelin? Nih Pak Bu, oleh-olehnya nggak banyak. Apa yang bisa kita andalkan agar kita bisa masuk surganya Allah? Pertama, mengharapkan ridha Allah subhanahu. Dengan apa? Mengharapkan ampunan Allah. Pahala kita nggak banyak, mungkin. Ibadah kita sedikit, memang. Kebaikan kita nggak seberapa, iya. Dosa kita banyak, tentu. Tapi ketika Allah ampuni dosa-dosa kita, semua maksiat terhapus, yang tersisa tinggal pahala. Pahala itu yang melahirkan ridha Allah. Amin ya Rabbal. Maka yang kita harapkan pertama ridha Allah. Bagaimana ridha kita raih? Dengan ampunan. Bagaimana ampunan Allah kasih? Dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawabun. Insya. Maka banyak-banyak istighfar ya Pak Bu, banyak-banyak istighfar ya. Banyakin istighfar tuh. Tadi kan udah dikasih ijazah tuh. Apa namanya? Zikrul apa? Zikrul jalalah tuh dibaca. Tapi ibu-ibu makan senengnya baca pakai lagu ya. Senangnya pakai lagu, la ilaha illallah pakai lagu, udah pakai lagu, pakai pantun lagi itu. Ibu-ibu selawatannya kadang-kadang pakai pantun, tapi selawatannya nggak ada. Kampung saya, ibu-ibu sekarang pengajian, ayo pada datang sambil nunggu baca selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Depannya bener, selanjutnya. Ibu-ibu sekalian, hari ini jangan lupa pakai seragam, pulang ngaji langsung kondangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada nggak selawatannya? Paling pinter ibu-ibu bikin selawat, bikin lagu-lagu ya. Tadi dikirim biar nggak bosan, pakai lagu silahkan ya. Kalau di kampung saya biar nggak bosan pakai lagu tuh. Ibadah Allah rijalullah pakai lagu. Diplesetin pakai pantun. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Dibikin pantun. Keciawi membeli botol, empok maya isiin minyak. Orang Betawi emangnya getol, belum kaya bininya banyak. La ilaha illallah, la ilaha Muhammadur. Gara-gara MC pantun sih. Saya kan menghargai MC. Kalau kiai menghargai MC, MC pasti menghargai. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pertama kita harapkan ridha Allah dengan istighfar. Baginda Rasul dijamin masuk surga, betul. Terampuni dosa dulu sampai yang akan datang. Maksum terhindar dari surga, terhindar dari yang namanya neraka. Terhindar dari yang namanya siksa, terhindar dari dosa. Tapi Rasul minimal setiap hari istighfar sampai 100 kali Pak. Berapa kali minimal Rasul istighfar? 100. Nabi itu istighfar sehari minimal 100 kali. Makanya mulai sekarang umur tambah tua, betul? Maut semakin dekat, Ijrail semakin akrab, jangan salah.
Bukannya caleg doang yang lagi akrab sama kita, Ijroil juga akrab. Lah buktinya banyak orang kagak ngapa-ngapa pada mati sekarang. Betul apa benar? Hati-hati. Ya mudah-mudahan nutup mata dalam keadaan istighfar. Amin. Makanya Bu banyak istighfar ya Bu. Nenek-nenek main TikTok cis najis. Ada yang begitu ada? Ada. Oh bukan orang komplek, bukan orang komplek, orang kampungan saya, orang kampung. Tapi katanya pindahan dari komplek. Ayo perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Inilah yang kita contoh dari akhlak Rasul, menjadi pribadi unggul yang mendapatkan surga Allah dengan meraih ampunan Allah. Amin. Banyak bahasa istighfar, insya astaghfirullah, minal, sekali lagi rabbal baraya minal, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua yang kita andalkan biar dapat surga Allah, kita minta tolong orang dalam. Nah begitu. Kalau kita pengen ke surga, minta dibantu orang. Ngurus apapun kalau ada orang dalam gampang apa susah? Imam Syahroni mau bikin SIM dulu waktu masih kuliah di Sidoarjo. Habis khatib Jumu'ah di Polres Sidoarjo, pura-pura, waduh SIM saya kemana ya? Padahal belum bikin SIM. Ditanya sama Kasat Lantas, Bapak Ustadz SIM-nya kemana? Aduh, jangan-jangan ketinggalan di Tangerang. Ah, sudah gampang itu. Mana? Sini aja, fotokopi KTP. Beres. Pakai orang dalam. Polisi udah pada pulang ya. Emang biasanya mah kalau penceramah lokal, ya penceramah lokal begitu. Saya kan lokal di sini. Di mana-mana saya lokal, lokal juga. Enggak sombong amat. Pulang dari Jawa Timur, Surabaya ke Tangerang, ngisi acara di Polres. Udah berapa kali pergantian Polres saya masih rutin acara di Polres tuh. Saya bilang, Pak izin, ada apa? Mau perpanjangan SIM. Dipanggil Kanit SIM. Kamu siap Dan? Ini Pak Ustadz gini-gini. Oh ya siap, tunggu di sini. KTP doang dibawa. Selesai ceramah, SIM jadi. Langsung foto, pakai orang dalam, Saya masuk istana, nah belum pernah saya ceritain ya. Mohon maaf, mungkin sebagian menyepelekan saya. Asal tahu aja. Mohon maaf, mana Pak Haji Sahroni yang satunya ini? Tiga nih. Sahroni, Pak Haji Sahroni Dewan mana tuh? Oh ada tuh. Masya Allah, mudah-mudahan hasil maksud kepilih semua, amin. Asal tahu aja Pak, walaupun saya orang kampung, saya sama Presiden Jokowi masih dianggap keluarga. Loh, masih dianggap keluarga. Saya ke Istana Negara dianggap keluarga saya. Masya Allah. Ya Allah, terharu saya. Imam Syahroni bukan apa-apa, orang kampung, ibu bapaknya orang bodoh, masuk istana dianggap keluarga sama presiden. Pak Haji Nuryani bingung. Udah nyambung belum Pak Haji? Sampai nanya, emang iya. Baru
Baru mau masuk ke istana negara presiden, itu presiden udah nganggap keluarga. Maksudnya keluarga, suruh pergi. Iya. Sampai-sampai guru saya Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden, itu kan mohon maaf ya, itu menteri-menteri kan dipanggil cuma sekali. Ada Pak Erick Thohir, ada Bu Sri Mulyani, tapi Imam Syahroni 3 kali namanya disebut. Luar biasa itu. Yang lain Bapak Menteri Pak Erick Thohir, Ibu Sri Mulyani sekali, tapi Imam Syahroni ketika dibisikin, Pak Kiai ada salam dari Imam Syahroni. Imam Syahroni. Wah. Imam Syahroni 3 kali nama saya disebut. Coba. Bukankah nama saya lebih populer ketimbang para menteri? 3 kali disebut, kagak kenal. Ya mohon maaf ya, namanya ceramah udah jam segini. Allahumma salli ala Muhammad. Harus ada orang dalam. Siapa orang dalam surga? Orang dalam surga laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Orang dalam surga itu baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Kenapa kita kudu pakai orang dalam? Apakah ini nepotisme? Ntar dulu, Allah yang nyuruh. Mana buktinya? Ini mohon maaf, ini mas saya bongkar Pak Haji Wahyu ini malam. Di sini aja saya ngomong malam ini. Bener. Di tempat lain udah sering. Masya Allah. Jadi ketika Allah berdialog kepada baginda Rasul, ya Rabb, ya Muhammad, kau ciptakan langit dan bumi alam beserta isinya. Kau ciptakan buat siapa wahai Tuhanku? Langit bumi diciptakan untuk siapa? Padahal jelas anta syamsun anta nurun fauqa sallallahu ala sallallahu buat siapa langit semua isinya ini ya Rabb? Laulaka ya Muhammad. Kalau bukan buat engkau, enggak aku ciptakan. Langit beserta isinya semua buat baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Rasul terharu. Sakatal Mustafa. Rasul terdiam terharu. Ya Rabb, kalau kau ciptakan langit bumi alam beserta isinya untukku, lalu aku untuk siapa ya Rabb? Nih orang dalam nih, dalil orang dalam. Tak kalau mau masuk surga nyari orang dalam, malaikat negor, maaf, nggak ada nepotisme. Nih dalilnya. Kalau kita ngeluarin dalil, malaikat maka gak bisa ngelawan. Orang belum belajar dia mah nggak punya nafsu. Ya. Nih dalilnya. Ya Rabb, lalu aku diciptakan untuk siapa? Kata Rasul. Allah jawab, antali ya habibi. Kalimatnya, antali, engkau itu khusus untukku ya habibi, wahai kekasihku. Kalimat ya habibi ini ditulis para ahli-ahli sejarah, ahli puisi sampai memuji Rasul. Ya habibi ya Muhammad, ya khafiqai, Allahumma salli ala Muhammad. Engkau itu khusus untukku. Tuh, kata Allah, engkau itu untukku. Kemudian Rasul terdiam terharu. Sakat al-Mustafa. Ya Rabb, aku untuk engkau, alam untuk aku,
lalu engkau buat siapa? Nih ya, ntar ngomong sama malaikat ya, ngomong sama malaikat. Engkau buat siapa? Yang engkau punya buat siapa ya Rabb? Lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Allahumma salli ala Muhammad. Al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan kenikmatannya aku siapkan buat orang-orang yang salawat kepada engkau wahai Muhammad. Ketika kita sering salawat, maka kita cari di mana Rasul Muhammad ada di surga. Kita kumpul bersama Nabi nanti di surganya Allah. Amin ya Rabbal insya. Makanya rajin salawat. Kemudian akhlak Rasul mah sebagai uswatun hasanah udah banyak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Kita ini orang perumahan bisa kumpul begini gara-gara kita kan nggak pada sombong, betul? Luar biasa. Jadi jangan sombong, siapapun kita jangan sombong ya Pak ya. Bu, ibu cantik gara-gara ada orang jelek, iya. Kalau ada orang jelek jangan dikatain. Ibu dibilang cantik gara-gara ada orang, maka ketemu orang jelek bersyukur, untung lu jelek, gua dibilang cakep. Keberadaan orang lain membawa siapa kita. Kita dibilang kaya gara-gara ada orang. Kalau nggak ada orang miskin, ada nggak orang kaya? Imam Syahroni di Papua dipoto waya apa aja standby ready. Iya Pak Haji Bambang, saya dipoto kapan aja ready. Sama Ortisan Salosa, Buas Salosa, Octavianus Maniani, Edward Tipak Dalam. Kenapa? Masih kelihatan dikit putihnya. Ceramah di Jakarta kumpul dengan Ari Wibowo, Betran Antolin, Jonathan Priji, Samuel Reja, Ari Wibowo, Samuel Jacqueline, sampai Perel Bramasta. Saya dipoto minggir. Kenapa? Boleh kiai, tapi aura ketampanannya hilang. Orang lain membawa nilai siapa kita. Kita dibilang hebat gara-gara ada orang lain, betul? Jadi ustadz, jadi kiai jangan sombong. Kenapa? Hebatnya kiai, hebatnya ustadz gara-gara ada jamaahnya, betul? Imam Syahroni ceramah menggelegar, berkobar, membakar 2 jam ceramah karena ada yang dengerin. Coba kalau saya ceramah sendirian, kira-kira hebat apa gila? Ayo kita masyarakat perumahan yang akur, guyup, kompak, bersatu dan bersaudara, betul? Islam mengikat kita dengan tali akidah, bukan dengan ikatan darah. Justru saya sangat bangga, di mana-mana saya ceramah subuh, ngaji subuh, di Darul Makmur jamaahnya paling banyak hari Minggu. Ngapa? Lah iya, subuh di sini hari Minggu luar biasa jamaahnya, alhamdulillah. Australia biar negara hebat, kalau subuh jamaahnya nggak kayak di sini. Lah iya, nggak kayak di sini. Maka alhamdulillah, jaga semangat kebersamaan, rukun guyub, kompak, bersatu dan bersaudara. Itulah yang Rasul inginkan, agar umatnya semua umat yang rukun dan juga umat yang bersatu. Insya Allah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga dan selanjutnya insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Ngapa? Kurang? Jangan lebay. Ntar ada yang bilang Imam Syahroni belagu ceramah di kampung sendiri lama banget. Ya, satu rumus di Darul Makmur, ceramah jangan lama-lama biar diundang lagi. Kalau ceramahnya kelamaan,
kagak bakal diundang lagi. Ingetin Ustadz Maskur tuh, di Darul Makmur kalau ceramah jangan lama-lama biar diundang lagi. Kalau ceramahnya kelamaan kagak bakal diundang lagi. Saya yakin besok gak ada yang bakal ngundang saya. Ada nggak besok yang ngundang saya? Kagak ada, orang hari Jumat. Ya, mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah ya. Kalau ada sedikit joke ataupun ada sedikit ya hiburan, itu bukan untuk mematikan hati, tapi semua mengandung predisposition agar dakwanya ada input dan juga ada output. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya. Yang pada nyumbang apa kagak ini? Waman anfaqa dirhaman fi maulidin nabi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabi sabilillah. Orang yang mau nyumbang buat bikin peringatan maulid bagaikan nyumbang emas segede gunung buat jihad di jalan Allah. Nyumbang buat maulid bagaikan nyumbang emas segede gunung. Nyumbang lagi buat nambahin kiainya bagaikan nyumbang emas 2 gunung. Nambahin lagi buat kiainya 3 gunung. Kiainya kebanyakan amplopnya kampung gunung. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Berkumpulnya kita ini malam di rumah Allah awal bertanda kita kumpul dengan baginda Rasul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dan demikian, nanti baca doa ada. Doa Kiai sekalian. Emang kagak tahu. Pak Haji Wahyu udah misain amplop buat yang baca doa. Mohon maaf Ustaz Sahroni, masa saya juga yang baca? Udah amplop saya ditambahin nama Pak Haji Wahyu, sekarang pakai amplop doa juga. Kan saya nggak enak kalau kebanyakan ini, gimana ini? Udah nggak apa-apa, staples jadiin satu aja, staples. Enggak, bercanda keles, bercanda. Ya kalau serius mah alhamdulillah ya. Mohon izin ya Ustaz Sahroni, Pak Kiai Sahroni, Ustaz Maskur, Ustaz Jumri, semua Ustaz, mohon maaf ya, saya disuruh untuk memimpin doa ya. Mohon maaf ya Kiai ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maghfura. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad bifadlika wa karamika wa bihurmatin nabikal karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah jazak kepada guru kami Kiai Haji Sahroni yang telah sama-sama memberikan kita materi ceramah dan juga doanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dengan manfaat bagi kita semua, bagi